25 tahun setelah Tuhan pergi, Malaikat Agung Gabriel menyalahkan sekaligus menyatakan perang terhadap manusia. Tata kepemimpinan dunia saat ini dipegang oleh Gabriel. Sejumlah malaikat kecil atau malaikat kasta bawah berada di pihak Gabriel, sementara Malaikat Agung sekaligus saudara Gabriel, Michael, memilih untuk membantu umat manusia agar tidak jadi korban pembantaian. Dulu Michael pernah menyelamatkan satu bayi manusia dari pembantaian yang dilakukan oleh Gabriel. Bayi tersebut tumbuh menjadi seorang pejuang dan berhasil mengalahkan Gabriel dalam perang. Hanya ada satu manusia yang ditakdirkan untuk menjadi pejuang, dan dia punya tanda khusus pada tubuhnya. Adegan dibuka dengan menampilkan pria pemberani bernama Alex Lennon yang sedang menyusuri gedung kosong. Di sana tampak malaikat kasta bawah atau disebut juga dengan nama 8-Ball sedang main poker. Karena tahu ada manusia, para malaikat ini langsung menyerang Alex. Karena kewalahan menghadapi kejaran sekaligus serangan dari 8-Ball, Alex yang sudah meretas radio komunikasi melakukan kontak ke tembok zona aman sehingga malaikat kasta bawah itu pun hancur terkena tembakan area perbatasan. Perlu diketahui, setiap orang yang sudah keluar dari zona aman, kondisi fisiknya wajib diperiksa secara detail karena bisa saja dirasuki oleh 8-Ball. Tak terkecuali Alex yang wajib menjalani regulasi tersebut. Setelah itu, dia langsung dibawa menghadap Malaikat Agung Michael. Alex menceritakan tentang kejadian yang dialami di luar zona. Michael tidak begitu ramah merespon cerita tersebut. Kemudian dia menjelaskan semua manusia yang keluar dari zona aman akan dikenai sanksi berat. Meski demikian, kali ini Alex beruntung dia dibiarkan lolos dari sanksi berat tersebut dan Michael hanya memberinya hukuman ringan. Tak lama kemudian, General Edward datang ke ruangan dan meminta Michael untuk membebaskan Alex. Setelah dibebaskan, Alex langsung pergi menemui kekasihnya Claire. Wanita itu sedang mengajari para muridnya. Usai sesi, Alex dan Claire membahas soal melarikan diri dari tempat yang mereka huni ini, kota Vega. Mereka berdua punya rencana hidup di kota lain yang jauh lebih aman. Saat keduanya sedang bicara soal melarikan diri, tiba-tiba muncul kepala sekolah sekaligus pendeta di kota Vega bernama William. Dia adalah teman baik Claire, sekaligus pengagum rahasia. Tidak suka melihat Claire bicara dengan pria lain, William segera mengusir Alex. Sebenarnya, hubungan Claire dan Alex sampai saat ini belum diketahui oleh siapapun. Malam ini di kota Vega, kedatangan tamu dari luar kota bernama Arika. Wanita itu ke kota Vega untuk membangun hubungan diplomatis. Arika bertemu dengan konsulat kota Vega yaitu David, yang tidak lain adalah ayah kandung William. Saat ini David sedang membangun reaktor nuklir di Vega. Kalau proyek ini selesai, kemungkinan besar dunia akan aman dari serangan malaikat dan Arika berjanji akan mensuplai pengantin wanita sebanyak-banyaknya ke Vega agar populasi manusia terus bertambah. Alex dipanggil Claire karena ada suatu hal yang ingin disampaikan terkait rencana pelarian mereka. Tak lama kemudian, Michael memanggil Alex, dibawa ke sebuah tempat, lalu pria yang bertarung dengan Alex barusan adalah ayahnya sendiri bernama Jeep. Jeep salah satu orang penting di kota Vega. Alex kecewa dengan ayahnya karena tega pergi meninggalkannya sejak dirinya berusia 11 tahun. Sebenarnya Jeep tak bermaksud demikian. Dia pergi semata-mata karena tugas dan tanggung jawab menjaga umat manusia. Memangnya Jeep siapa? Mengapa perannya begitu penting? Semua akan terjawab nanti. Tak lama kemudian, Jeep dipanggil menghadap ke para petinggi Vega sambil ditemani Michael. Jeep melaporkan hasil investigasinya selama ini. Menurut informasi, kini Gabriel sedang menyiapkan pasukan malaikat dalam jumlah yang sangat besar untuk memulai perang. Bahkan saat ini, Gabriel sudah membangun benteng di area pegunungan dan dijaga oleh malaikat tangguh bernama Furiat. Sejumlah wilayah sudah ditaklukkan oleh Gabriel dan tentu saja malaikat agung itu akan terus melakukan invasi besar-besaran ke wilayah baru. Kabar baiknya, kota Vega saat ini masih kondusif, meskipun banyak rakyat di sana yang hidup dalam kemiskinan. Akan tetapi, bukannya tidak mungkin kota Vega akan menjadi incaran Gabriel selanjutnya.
Malam ini sedang diadakan pesta Yobel sebagai perayaan atas semua pencapaian terbaik kota Vega. David selaku pembicara utama juga menyampaikan kabar bahagia, yaitu perjodohan William dengan Claire. Perjodohan ini bertujuan untuk membangun kekuatan yang lebih besar di kota Vega. Alex tampak kecewa mendengar kabar tersebut, tapi apa boleh buat? Sebagai tentara berpangkat sersan, Alex tidak bisa berbuat apa-apa. Through their marriage, Selain sejumlah poin penting yang disampaikan David barusan, malam ini ada acara hiburan gladiator. Thomas sebagai juara bertahan akan bertarung melawan 8-ball wanita yang dipungut oleh David dari luar kota Vega. Saat kedua petarung itu memasuki arena, pesta yang tadinya meriah berubah jadi bencana. Michael pun segera bertindak cepat. Gabriel. Di luar gedung, bala tentara Gabriel menyerang kota, bahkan pasukan elit Gabriel juga ikut hadir memperkuat serangan. Pasukan elit ini berhasil melewati tembok pembatas dengan mudah dan segera menuju ke lokasi reaktor nuklir. Alex segera membawa Claire dan temannya, bocah kecil bernama Bixby. Padahal tinggal selangkah lagi Alex kabur meninggalkan Vega menuju kota Delphi. Claire malah mengatakan bahwa ia tidak jadi pergi karena posisi ayahnya, General Edward, saat ini terancam bahaya. Mau tidak mau, Claire harus tetap berada di sisi ayahanda tercinta. Situasi di luar gedung memanas, terlihat Michael sedang bertarung melawan Furiat. Nyaris saja Michael menghabisi nyawa Furiat, tiba-tiba muncul malaikat lain membuat ledakan besar. Di ruang pusat kendali, salah seorang antek Arika diam-diam mengambil pisau lalu menancapkannya ke perut Jeep. Meski Alex benci kepada sang ayah, tapi dia tak kuasa menahan kesedihan. Jeep tewas dan tato pada lengannya pindah ke Alex. Rupanya inilah yang disebut tanda khusus di tubuh manusia yang ditakdirkan jadi pahlawan bumi. Michael masuk ke ruangan dan melihat tanda di tubuh Alex. Michael, si malaikat agung, langsung berlutut di hadapan Alex. Kemudian berkata kepada semua orang yang ada di ruangan, mulai saat ini Alex berada di bawah perlindunganku. Michael juga menjelaskan pengikut Arika yang masih berusia muda itu adalah malaikat yang menyusup. Motivasinya membunuh Jeep sangat jelas agar semua manusia kehilangan sosok pahlawannya. Atas insiden ini, Arika langsung dimasukkan ke dalam ruang tahanan. Semua orang yang ada di ruang pusat kendali sepakat untuk merahasiakan status Alex sebagai pahlawan bumi atau orang yang terpilih. Hal tersebut dilakukan supaya tidak memancing Gabriel beserta antek-anteknya datang menyerang kota Vega. Kalau mereka menyerang, otomatis pasti terjadi perang. Adegan berpindah ke markas Gabriel. Di sana, kedatangan seorang tamu yang dipanggil dengan sebutan anak oleh Gabriel. Ternyata, orang tersebut adalah William. Ketika prosesi kremasi jenazah Jeep, Alex mengenang kembali masa lalu bersama ayahnya di sebuah desa pada saat sekelompok malaikat kasta rendah datang menyerang mereka. Inside now. Dad? Setelah acara kremasi jenazah Jeep, Alex pergi ke kamar Claire. Alex kembali mengajak wanita itu untuk segera pergi ke Delphi dan meninggalkan Vega. Lagi-lagi ajakan Alex ditolak mentah-mentah oleh Claire menggunakan alasan yang sama, yakni melindungi Edward dan kota Vega. Michael panggil Gabriel untuk bicara empat mata. Dua malaikat agung ini sedang membahas soal perang. Michael minta kepada Gabriel untuk tidak memulai serangan ke kota Vega. Rasanya berat bagi Gabriel untuk mengabulkan permintaan saudaranya itu, karena dia sangat membenci manusia. Sebagaimana yang dijelaskan pada awal cerita ini, menurut Gabriel, umat manusialah penyebab Tuhan pergi meninggalkan tahtanya di kerajaan alam semesta. Selain itu, Gabriel juga menyampaikan kalau dirinya sudah tahu soal tato di tubuh Alex. Informasi tersebut sudah pasti didapatkan dari William, si pengkhianat.
Ketika sedang berada di ruang loker, Alex menerima tugas yaitu menjaga keluarga David Well. Beberapa saat kemudian, Michael datang menjemput Alex, mengajaknya bicara berdua. Michael mengatakan saat ini Gabriel sudah tahu soal tato di tubuh Alex. Status Alex dalam bahaya karena dirinya menjadi target utama Gabriel beserta antek-anteknya. Mendengar hal itu, Alex seolah tidak peduli, bahkan dia mengatakan kepada Michael kalau tatonya menuliskan sebuah petunjuk, yaitu jangan percaya pada orang terdekat di sekitarmu. Di ruang tahanan, para tawanan wanita sedang menyiapkan racun. Arika mengatakan kepada teman-temannya sesama tahanan kalau racun ini nantinya akan digunakan untuk menghabisi David. Sementara itu, di dalam rumah Claire, Alex tidak sengaja menabrak seorang pelayan dan membuat barang bawaan wanita tersebut jatuh dan pecah di lantai. Ketika Alex membantu untuk merapikan benda-benda tersebut, pelayan itu melihat tato di lengan si wanita terpilih. Si pelayan hanya diam saja, kemudian pergi meninggalkan Alex. Tak disangka, rupanya wanita pelayan itu adalah malaikat penyusup yang sengaja diutus oleh Gabriel. Alex pergi menemui Claire dan segera dia bisa mengerti alasan kekasihnya tersebut yang memilih tetap tinggal di Vega. Setelah dari kamar Claire, spontan Alex dihadang oleh malaikat yang menyamar sebagai pelayan tadi. Aksi baku hantam pun terjadi dan tak bisa dihindari karena Claire dan Bixby datang menghampiri. Si malaikat kasta bawah pun terpaksa melukai. Beruntung, skill bela diri yang dimiliki Alex berhasil membuat 8-Ball pergi. David dipanggil ke ruang tahanan, kemudian dia dikejutkan dengan sejumlah tawanannya yang tewas karena racun oleh Arika. Ya, wanita ini sengaja melakukan hal tersebut untuk menjebak David dengan strategi politiknya. Jelas Arika punya kartu as David, jadi pejabat tinggi kota Vega itu tidak bisa berkutik. Kejadian yang baru saja terjadi membuat Alex sadar bahwa dia harus segera pergi dari tempat ini. Claire datang menemui dan memohon agar Alex tetap tinggal, tapi apa boleh buat, permohonan tersebut terpaksa ditolak karena Alex tidak ingin Claire, Bixby, dan semua warga Vega yang tak berdosa ikut jadi korban serangan Gabriel. Singkat cerita, Alex pergi dari Vega. Di perjalanan, dia melihat tatonya seperti memberi sebuah petunjuk baru. Gabriel menemui William di kafe. Keduanya sedang membahas sejumlah polemik yang terjadi saat ini di kota Vega. Merasa kesal sendiri, Gabriel mengacak-ngacak kafe tersebut dan menghabisi nyawa orang-orang yang ada di sana. Tentu saja aksi menghabisi nyawa manusia sangat digemari oleh Gabriel. Kemudian si malaikat agung itu menitip pesan kepada William, sampaikan ke petinggi kota Vega waktu mereka sudah dekat. What can I get you boys? Alex masih terus melaju menggunakan mobilnya. Bukankah tadi dia pergi meninggalkan Claire? Lantas mengapa wanita itu kini berada di sampingnya? Ternyata Alex sedang halu. Arika kini telah bebas dan hubungannya jadi akrab dengan David. Konsulat itu rupanya sangat membutuhkan pasukan angkatan udara milik Arika. Di pasar, Michael menemui malaikat yang berprofesi sebagai pedagang bernama Louis. Selama ini Louis diketahui bersikap netral, tidak pro ke Michael dan juga Gabriel. Michael menegaskan kepadanya, kau harus memilih berdiri bersamaku atau tinggalkan Vega. Kemudian seorang sersan datang menemui Michael, menyampaikan kalau Alex telah pergi meninggalkan kota. Michael tidak senang mendengar itu, lalu dia pergi. Didn't know that? Tiba-tiba Michael muncul di tengah jalan. Hal itu membuat Alex tampak kesal.
Alex menyampaikan kalau dirinya tidak mau lagi mengurusi kekacauan di Vega, dia ingin hidup damai di New Delphi. Michael tidak bisa menerima begitu saja alasan tersebut. Dia memaksa Alex untuk kembali ke Vega. Kesal karena langkahnya dihalang, Alex menodongkan pistol ke kepala Michael. Hanya beberapa detik saja, Alex langsung menurunkan pistolnya karena percuma membunuh malaikat agung tidaklah mudah. I'm going to New Delphi. Kemudian Alex dan Michael pergi ke rumah tua peninggalan Jeep. Di sana Alex dapat visi tentang masa lalu Jeep yang frustasi karena memecahkan sejumlah kode rahasia. Ketika Alex hendak pergi dari sana, Michael mengingatkan sebuah peristiwa, ibumu dulu mati-matian melindungimu. Di jalanan bekas dilalui Alex, rombongan malaikat mengendus jejak si manusia terpilih itu. Lalu, mereka semua segera pergi ke lokasi Alex berada sekarang. Setibanya rombongan malaikat di lokasi, langsung terjadi pertarungan sengit. Nasib sial dialami oleh Michael, malaikat agung itu terluka parah akibat pedang Furiat. Claire menemui William. Wanita cantik itu menyampaikan beberapa kebijakan yang baru disahkan oleh Edward. Selain itu, Claire juga menyampaikan kabar bahwa dirinya setuju untuk menikah dengan William. Pulang ke markas, Furiat menyampaikan kabar ke Gabriel kalau dirinya melukai Michael. Meski kedua malaikat agung ini berada di kubu yang berseberangan, tapi Gabriel tidak terima saudaranya ditusuk oleh malaikat kelas bawah. Sebagai gantinya, Gabriel menghabisi orang terdekat Furiat. Hand me your sword! Alex membawa Michael pulang ke Vega. Malaikat agung itu segera ditangani oleh tim medis. Tiba-tiba datang petugas militer menyampaikan, "Alex, kau ditahan karena mangkir dari tugas." Alex digiring ke ruang pemeriksaan. Ketika petugas bertanya, Alex hanya diam saja, lalu melakukan serangan. Atas aksi tersebut, Alex langsung ditahan di dalam sel khusus. Di bangsal rumah sakit, Michael yang sedang istirahat didatangi oleh sosok misterius. Kemudian sosok misterius itu meneteskan cairan di atas perut Mike dan lukanya pun sembuh dalam sekejap. Tiba-tiba ketika sadar, Michael sudah berada di kamar bersama kekasihnya Becca. Beberapa jam kemudian ketika Michael dan kekasihnya tidur pulas, malaikat Uriel datang ke sana dan berpura-pura ingin membunuh Becca. Michael segera bangun dan langsung menyeret Uriel keluar. Dalam percakapan mereka, disampaikan kalau para malaikat kecewa dengan sikap Michael yang menutupi berita bahwa manusia dengan tanda khusus telah muncul. Tentu saja Michael punya alasan kuat melakukan hal tersebut karena tak punya banyak waktu. Kemudian Uriel pergi dari sana. We need to talk, little brother. Claire datang menengok keadaan Bixby di rumah sakit. Gadis itu mengatakan kalau Alex saat ini sedang ditahan karena disersi. Kemudian dalam dialog mereka, Bixby sedikit membahas soal takdir Alex menjadi manusia terpilih. Ucapan tersebut tidak sengaja didengar oleh senator bernama Frost. Setelah ngobrol singkat, Claire langsung pergi menemui Alex. Saat ini Alex yang sedang tidur di dalam sel mengalami mimpi buruk. Tak lama kemudian, petugas datang mengantar Claire yang ingin membesuk sekaligus membebaskan Alex. Senator Frost datang menemui David dan Edward. Pria itu menunjukkan sebuah alat canggih yang dapat mengaktifasi semua ruangan di Vega, mulai menaikkan volume air sampai mengunci semua pintu. Edward dan David panik melihat alat kontrol nirkabel yang ada di tangan Frost. Senator itu mengancam, "Kalau kalian tak ingin kita bertiga mati di sini, pertemukan aku dengan manusia yang terpilih itu. Jangan pura-pura lagi. Aku tahu manusia terpilih itu sudah muncul." David dan Edward hanya punya waktu 30 menit untuk menuruti permintaan Frost. Dua petinggi Vega ini sudah berupaya untuk mengelabui Frost, mulai dari mengakui kalau manusia terpilih adalah mereka, sampai berusaha untuk mencuri akses nirkabel milik Frost. Bahkan kaki David sampai dihadiahi timah panas oleh Senator Thomas Frost.
Di gedung parlemen Vega, saat ini sedang terjadi kepanikan karena Frost menyandera David dan Edward. Sekarang semua petugas bersiap untuk membebaskan dua petinggi kota Vega tersebut. Alex juga ikut dalam misi evakuasi sandera, bahkan menawarkan diri menjadi negosiator agar tidak jatuh korban dalam insiden ini. Alex masuk sendirian ke dalam tanpa senjata, tak mau banyak basa-basi, dia menunjukkan semua tanda di tubuhnya sekaligus berkata, "Akulah manusia terpilih itu." Frost tidak begitu saja percaya dengan ucapan Alex, dia minta bukti. Alex tidak keberatan menuruti permintaan Frost. Dengan ilmu penerawangan gaibnya, Alex bisa tahu tentang kisah masa lalu Frost. Senator itu akhirnya percaya, kemudian menghentikan aksi nekatnya meluapkan air banjir ke dalam ruangan itu, tapi sayang seribu sayang, semua sudah terlambat. Thank you, Savior. Thank you. Di bangsal rumah sakit, terjadi hal yang tak terduga. Bixby, bocah kecil periang dan baik hati, tega dihabisi dengan cara seperti ini. Alex sedang dilatih oleh Michael bagaimana cara menembak tepat sasaran. Setelah dicoba beberapa kali, hasilnya tetap saja gagal. Michael menambahkan teori penting, jika ada musuh di atas, perhatikan bayangannya, bukan mataharinya. Selain itu, Alex diminta untuk tidak larut dalam emosi atas kematian Bixby. David terkenang sebuah penggalan kisah masa lalu, tatkala keluarganya diserang oleh 8 Ball. Pada saat itu, William masih kecil. Di barak, Claire menemui Alex dan menyampaikan bahwa dirinya terpaksa menikahi William demi menjaga kedaulatan kota Vega. Setelah itu, Claire pergi untuk menyiapkan perlengkapan acara pesta pernikahannya nanti. Tiba-tiba David datang menemui Claire lalu menyerahkan kalung emas bermata safir milik mendiang sang istri. Malam harinya, Alex sedang diajari meditasi oleh Mike. Setelah berhasil masuk ke dimensi lain, Alex bertemu Bixby yang menyampaikan sebuah pesan. Keesokan malamnya, pesta pertunangan Claire dan William digelar, tapi mengapa wanita itu belum tampak di lokasi pesta? Rupanya, dia sedang mencari kertas pidato untuk William di ruang kerja David. Sambil ditemani satu orang sersan, Claire tidak sengaja menemukan barang bukti sepotong kain di laci meja kerja David. Sebenarnya ini bukan milik David, melainkan punya William yang menaruh barang tersebut di sana. Setelah memasukkan kain itu ke dalam tasnya, Claire ganti pakaian dan langsung ke pesta. Claire menemui David dan berkata, "Ternyata selama ini kau yang menjadi pengkhianat, bersekutu dengan Gabriel." David membantah tuduhan tersebut. Dia bersumpah bahwa kain itu bukan miliknya. Saat ini Alex sedang menjalankan tugas mengejar satu 8 Ball. Menurut informasi, kematian Bixby ada kaitannya dengan anjing surga ini. Ball berhasil dikepung, kemudian dia berkata, "Tolong jangan bunuh aku punya keluarga, satu orang putri." Di waktu yang sama, Claire membuka acara pertunangannya, kemudian mengucapkan terima kasih untuk sang ibu yang telah lama menghilang. 8 Ball dikurung dalam sebuah ruangan. Alex meminta kepada Michael untuk segera datang dan memeriksanya. Ternyata benar, 8 Ball ini adalah ibunda Claire. Apapun alasannya, 8 Ball tidak mungkin boleh tinggal di Vega. Lantas, apakah 8 Ball ini akan dihabisi atau dibebaskan? Setelah acara kebaktian para jemaat, David menemui William. Diplomat kota Vega itu sudah tahu kalau anaknya adalah antek-antek Gabriel. William pun panik ketakutan.
Di waktu yang sama, Michael menemui saudarinya, meminta agar mau melatih Alex agar bisa mengeluarkan kemampuannya sebagai pahlawan bumi. Uriel setuju, lalu datang ke kediaman Alex. Di sana sudah ada Alex yang menunggu. Uriel punya buku kosong yang bila mana dibuka oleh sang manusia terpilih, maka buku tersebut akan terisi dengan sendirinya. Dan ucapan Uriel sama sekali tak meleset. You can read them. Yes, I can. Setelah dari sana, Michael menemui Ibunda Claire. Sebagai informasi, tubuh Ibunda Claire sejak lama sudah dimasuki oleh Eightball. Michael sendiri sangat membenci para Eightball. Selain karena bersekutu dengan Gabriel, Eightball pernah menghabisi 2 nyawa di kota Vega. Melihat rasa benci di hati Mike, membuat Ibunda Claire yang bernama Clementine itu berjanji akan segera melakukan penebusan dosa. Tak lama kemudian, Alex menemui Claire dan mengajaknya untuk pergi ke suatu tempat. Awalnya Claire menolak. Lokasi yang dituju adalah tempat Ibunda Claire dikurung. Claire terkejut melihat kondisi ibunya sekarang. Sebenarnya tujuan Alex membawa Claire ke sini, dia mau membebaskan Clementine dari pengaruh Eightball menggunakan kitab mantra pemberian Uriel. Dan Michael juga hadir di sana untuk membantu. Every shadow has Clementine. Burn away. Come into the light. Burn away. Clementine. Eightball berhasil dikeluarkan dari tubuh Clementine, tapi sayangnya proses eksorsisme tersebut membuat fisik Clementine jadi melemah. Bahkan untuk bernafas saja terasa sangat sulit. David datang menghadiri rapat parlemen. Konsulat itu merasa bingung mengapa di ruang rapat hanya ada Edward. Sebagai penjelasan, saat ini kota Vega punya 2 tokoh pemimpin kuat yang bersaing. Dari dunia militer ada Edward dan dari dunia politik ada David. Kedua pria senior ini sedang memperebutkan posisi pimpinan tertinggi di kota Vega. Bisa dibilang Edward selangkah lebih berhasil dalam menjegal strategi politik David. Setelah dari ruang parlemen, David pergi ke ruang kerjanya dan menikmati segelas whisky. Dia benar-benar pusing menghadapi situasi politik di Vega. William datang ke sana dan meluapkan emosinya. Putra David itu marah karena sebelumnya sang ayah mengirim tentara ke loji rahasia miliknya, lalu menghabisi mereka semua. Perlu diketahui, William adalah pendeta yang memimpin 2 loji. Loji pertama di kota Vega dan satunya lagi loji rahasia khusus untuk para pemuja Gabriel. Tak sanggup lagi menahan emosi, William menodongkan pistol ke arah David. Kejadian barusan terkesan William seperti tidak tega menghabisi nyawa David. Tapi sekarang, William malah membawa David ke loji rahasia miliknya lalu menghukum sang ayah dengan cara yang terbilang sadis. Trying to get through to you. Please, don't do this. In Gabriel's name! Claire kembali ke ruangan tempat Clementine dikurung. Nafas ibunya itu sudah terbata-bata. Mau tidak mau, tega tidak tega, Claire harus berani mengakhiri penderitaan sang ibu dengan cara Kilas balik masa lalu memperlihatkan seorang bocah yang selamat dari pembantaian umat manusia. Michael datang mengulurkan tangan kepada bocah tersebut. La Tapala. Di pasar, Gabriel masuk ke dalam tubuh Louis. She gives me 100 chip for a half dozen when I go to Let me in. You okay?
Di tempat lain, bertepatan dengan kejadian tersebut, Michael datang menemui pria yang sudah dirasuki Eadball, si anjing surga, lalu membawanya ke Vega untuk digunakan sebagai kelinci percobaan untuk Alex. Tangan diarahkan, mantra diucapkan, tapi tetap saja kekuatan Alex belum bisa mengusir Eadball dari tubuh orang tersebut. David tidak tewas, melainkan mengalami luka memar yang cukup parah di bagian rusuk. William merawat luka tersebut, sembari mengemukakan alasan dirinya berafiliasi dengan Gabriel. Setelah merawat David, William bertemu dengan Claire. Wanita itu menyampaikan acara pernikahan mereka sebaiknya dimajukan. Keesokan harinya, kekasih Gabriel, Becca, sedang asyik jogging ditemani beberapa orang pengawal. Di area atas gedung, Becca melihat para malaikat kelas bawah yang sudah mati digantung di sana. Kejadian ini sontak membuat kota Vega heboh. Di waktu yang sama, David melarikan diri dari kamar dan seorang letnan memergokinya. Awalnya David mengira pria tersebut akan membantu untuk melarikan diri, tapi ternyata dia salah. David malah justru dibawa ke kandang singa. Tak lama kemudian, William datang dan memberikan satu pistol yang berisi satu peluru. Sekarang David harus bijak dalam menentukan pilihannya sendiri, pilih menembak singa atau menembak anaknya. Dan pilihannya adalah Come on, William. Get me out of here! We all need saving. Louis ditemukan oleh Alex berada di kamar Michael. Tak lama kemudian, rekan seprofesi Alex, Noma, juga muncul di sana. Louis yang dipengaruhi Gabriel itu mengatakan kepada Alex kalau dirinya tahu siapa pembunuh malaikat yang tadi pagi ditemukan di area atas gedung. Mengutip dari obrolan mereka, sepertinya Gabriel ingin menggiring opini Alex agar membenci Michael. Kemudian secara tiba-tiba, Louis mendorong Noma keluar jendela. Alex kaget bukan main, tapi tak disangka Noma ternyata adalah malaikat. Michael muncul di sana dan dia terlibat pertengkaran dengan saudaranya itu. Alex berusaha mengeluarkan pengaruh Gabriel dari tubuh Louis dan kali ini akhirnya dia berhasil. This vessel. Sanctified! Alex masuk ke gedung parlemen dan mengatakan kalau selama ini kota Vega belum mengenal Michael secara luar dalam. Bahkan Alex banyak menutupi sejumlah kasus kriminal yang terjadi. Intinya, secara garis besar, Michael tidak sebaik yang mereka kenal selama ini. Ditambah lagi, Noma si malaikat yang menyamar jadi tentara di Vega adalah mata-mata sekaligus pengikut setia Mike. Becca langsung pergi menemui Michael dan menyampaikan semua kejadian di gedung parlemen. Michael marah besar dan langsung pergi mencari Alex. After all I've done for you, get off me. Hari ini, acara pernikahan Claire diselenggarakan. Pesta tersebut bisa dikatakan sangat sederhana, alias tak semewah yang diduga. Alex tidak tampak di sana. Rupanya, diam-diam Alex sedang pergi menuju ke suatu tempat. Tiba-tiba Michael masuk ke dalam mobilnya. Ternyata skenario mereka berhasil meyakinkan petinggi Vega. Ya, tepat sekali. Aksi Alex di gedung parlemen tadi hanyalah bagian dari rencananya bersama Michael. Saat ini, mereka berdua pergi menuju ke sebuah lokasi bekas reruntuhan. Setibanya mereka di sana, Noma muncul dan meminta maaf kepada Alex karena selama ini telah berbohong soal jati diri yang sebenarnya. Selain itu, Noma juga menyampaikan kalau dia sebenarnya adalah kekasih Furiat. Di kediaman Noma, Furiat datang untuk menemui kekasihnya itu. Bukan Noma yang muncul, tapi malah Michael. What do you want? Di Vega, Edward diam-diam melarikan diri dari kota yang telah membesarkan namanya tersebut. Tampaknya pria tua itu lelah menghadapi semua kekacauan yang terjadi. Kembali ke Noma, wanita itu datang ke markas Gabriel ditemani kekasihnya. Tujuannya adalah jadi mata-mata di markas Gabriel sekaligus membawanya masuk ke perangkap yang telah direncanakan bersama Alex dan Michael. Sayangnya Gabriel tidak sebodoh itu. Dia tahu rencana Noma, alhasil wanita itu diseret ke penjara. Alex mengalami sebuah mimpi tentang Jeep. Any better now? Take it. Learn a thing. You'll never be the chosen one. I am the chosen one.
Kemudian Alex bangun dan kebetulan Michael juga ada di sana. Malaikat agung itu sadar kalau Gabriel tidak akan muncul, apalagi sampai masuk ke jebakan mereka. Memang analisa itu tepat, sebab saat ini Gabriel datang menyerahkan diri ke markas Vega. My name is Gabriel. I surrender. Alex dan Mike baru saja tiba di Vega. Tak mau menunggu lama, Alex ingin bicara langsung dengan Gabriel. Setelah kedua pria itu berada dalam satu ruangan, Gabriel mengemukakan tujuan yang sebenarnya. Gabriel sangat ingin Alex membelot, alias bergabung bersamanya. Alex dengan tegas menolak permintaan tersebut, bahkan dia nyaris menghabisi Gabriel. Satu-satunya yang menghentikan Alex untuk membunuh Gabriel ketika malaikat agung itu mengatakan, "Claire mengandung anakmu." Setelah dari sana, Alex pergi menyusul Mike ke laboratorium. Di sana tampak banyak sekali organ tubuh milik malaikat dan ada Louis yang sedang lemah tak berdaya. Becca muncul dan kini semuanya sudah terbongkar kalau wanita parlemen itu selama ini diam-diam berkhianat dengan alasan agar tidak terjadi perang antara manusia versus malaikat. Michael emosi dan kekasihnya itu pun langsung dihabisi. Bahkan Alex yang coba melerai juga ikut kena imbasnya. Michael, let her go. Gabriel muncul di sana, lagi-lagi dia mengajak Alex untuk ikut dengannya dengan alasan satu-satunya yang bisa membuat Tuhan kembali dan menduduki tahta kerajaan alam semesta adalah tato di tubuh Alex. Gabriel beri waktu untuk berpikir, kemudian dia pergi dari sana. Claire sekarang sudah tahu kalau William adalah pengkhianat. Meski baru saja menikah, wanita itu tetap harus memberi hukuman kepada suaminya tersebut. Di loji rahasia milik William, David datang dan mengaku sebagai pengganti putranya. Mata semua jemaat di sana ditutupi kain. Diam-diam konsulat itu menyiram bensin dan sebagai ayah yang baik, David melupakan semua perlakuan William kepadanya. Dia membawa William keluar dari Vega, memberinya sejumlah bekal, dan mereka berdua mengucapkan salam perpisahan. Just make it quick. Food, water. Saat ini Claire sudah menjadi pimpinan kota Vega. Wanita itu membaca surat wasiat dari Alex, "Tolong jaga baik-baik anak kita." More than you'll ever know. Your father, Alex. Sekian dulu teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Jika teman-teman suka dengan cerita ini, izinkan saya untuk mengetahui dengan cara klik tombol like-nya ya. Kalian juga dipersilahkan untuk merequest kira-kira film apa lagi yang menarik untuk dibahas. Bisa di kolom komentar, atau bisa juga melalui DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Silahkan dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!